Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Kurnia Buntari dengan NPM 10220058 kelas C3, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai analisis strategi pemasaran pada Kos Putri nomor 7 guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Jaringan Bisnis dosen pengampu Resya Dwi Marcelina SEMM. Di sini saya berpartner dengan teman saya yakni Windy Dwi Novianti dengan NPM 10219017. Kos Putri nomor 7. Kos ini didirikan oleh Bapak Sutarman pada tahun 2018 dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Alasan beliau memilih usaha ini adalah karena merupakan usaha jangka panjang atau investasi jangka panjang. Dan usaha ini dibangun oleh dana pribadi sebesar 1 miliar. Usaha yang bergerak di bidang pesawahan tempat tinggal ini hanya menerima perempuan saja, makanya dinamakan Kos Putri. Kenapa nomor 7? Nomor 7 sendiri karena diambil dari alamat di mana kos ini berada, yakni Jalan Manjahlega, Kelurahan Manjahlega, RT 4, RW 12, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Lalu ada struktur organisasi, yakni ada investor, bagian keuangan, keamanan, pemasaran online dan offline. Investor sendiri merupakan orang yang menginvestasikan atau mendirikan usaha tersebut, menjalankan usaha, dan memimpin usaha. Lalu ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini tugasnya mengatur keluar masuknya uang, invest, dan hal yang berkaitan dengannya. Lalu keamanan. Keamanan ini orang yang menjaga ketertiban kos ini agar senantiasa aman dan terjaga. Lalu ada pemasaran online dan offline. Pemasaran online biasanya menggunakan media seperti website dan lain-lain. Sedangkan dari kos ini menggunakan website seperti Mami Kos. Lalu ada pemasaran offline. Pemasaran offline ini biasanya tidak menggunakan media apapun. Ya, jadi hanya menggunakan seperti media mulut ke mulut seperti itu. Atau relasi. Putri nomor 7 yang pertama menentukan target pasar. Target pasar itu kan sudah ditentukan di awal yakni untuk umum namun hanya untuk para perempuan saja. Lalu yang kedua membuat branding yang gimana sih cara Kos Putri ini membuat branding yang kuat? Mereka tuh harus meyakini pelanggan bahwa usaha ini adalah usaha yang baik dan dapat dipercaya untuk melakukan yang namanya usaha begitu. Lalu dan cukup atau layak untuk ditempati atau maksudnya diminati oleh masyarakat gitu. Lalu yang ketiga melakukan iklan di platform online. Platform online yang sudah tersedia untuk sekarang yakni hanya di Mamikos saja. Namun pendapatan di Mamikos ini ternyata lebih banyak ketimbang di platform offline gitu. Lalu strategi pemasaran. Yang pertama menjaga kepercayaan pelanggan. Menjaga kepercayaan pelanggan di sini yakni kita tidak boleh mensia-siakan kepercayaan pelanggan seperti menjaga keamanan dan sebagainya. Lalu menambah fasilitas. Misal pelanggan itu membutuhkan yang namanya WiFi, maka kita harus menambah. Nanti untuk biaya dan sebagainya bisalah kita omongkan dengan baik. Lalu bermitra dengan platform online. Nah, bermitra dengan platform online di sini hanya dengan Mamikos saja. Lalu ada jaringan bisnis Kos Putri. Jaringan bisnis ini termasuk jaringan bisnis umum karena hanya berada di offline dengan alamat Jalan Manjahlega, Kelurahan Manjahlega, RT 4 RW 12, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Strategi memperluas dan memelihara jaringan bisnis. Cara Kos Putri dalam memperluas jaringan bisnis yang pertama menjaga komunikasi yang baik dengan konsumen. Jadi kita harus sering-sering mengobrol, melakukan komunikasi yang baik dengan konsumen, memperbanyak relasi dengan memanfaatkan lingkungan. Jadi dengan adanya relasi dengan lingkungan, bisa saja orang tersebut akan
membantu kita dalam mengiklankan usaha, lalu bekerja sama dengan dinas kebersihan dan tukang galon. Bekerja sama di sini untuk sebagai kerjasama kita di dinas kebersihan dan tukang galon sebagai tukang galon sendiri untuk menstok air galon, lalu ada dinas kebersihan sebagai tempat untuk menjaga kebersihan bersama seperti sampah dan sebagainya. Cara Kos Putri dalam memelihara jaringan bisnis adalah yang pertama mempertahankan kualitas pelayanan. Sebagai usaha yang bergerak di bidang sewa kos, maka kualitas pelayanannya itu harus lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan, lalu menambah fasilitas dan menyesuaikan kebutuhan para pelanggan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, menambahkan fasilitas dan menyesuaikan kebutuhan pelanggan ini seperti WiFi, lalu menjaga kepercayaan dengan mitra usaha. Nah, karena kita sudah bermitra dengan dinas kebersihan dan tukang galon gitu, maka kita harus menjaga kepercayaannya dengan cara tidak mengkhianati. Lalu selanjutnya ada hambatan dan upaya dalam membangun jaringan bisnis. Yang pertama adalah hambatannya yakni kan tidak semua orang tuh ingat kapan mereka harus membayar kosan. Jadi ada keterlambatan bayar. Nah, gimana cara upayanya? Upaya kita menanggulanginya itu mengingatkan pelanggan jika waktu untuk membayar kosan itu sudah jatuh tempo. Lalu yang kedua, kurangnya sadar menjaga kebersihan bersama seperti dapur, kamar mandi, dan yang digunakan bersama biasanya itu ada aja yang kotor. Jadi kita harus memberikan edukasi dan peringatan untuk tidak melakukannya lagi. Dan untuk selalu membersihkan sesuatu yang telah digunakan untuk bisa digunakan kembali oleh yang lain. Lalu ada laporan keuangan. Laporan keuangan pada bulan Desember, Januari, dan Februari dengan biaya tetap sebesar 110.000 setiap bulannya dan biaya lain-lain 20.000. Laba bersihnya 6.370.000. Targetnya sendiri adalah 6.370.000 jika 100%. Sedangkan pada bulan Februari ternyata ada orang yang telat bayar, maka hanya bisa didapatkan 5.200.000 dan laba bersihnya 5.070.000, maka kurang dari target yang telah ditentukan. Bagaimana cara menambah agar bisa target di bulan berikutnya tercapai? Ya dengan cara menagih uang kepada penghuni kos-kosan. Lalu ada dokumentasi saya dengan partner saya yakni Windy dan istri dari pemilik kos tersebut yakni Ibu Siti Pristiwanti. Disimpulkan dari pembahasan yang sudah dijelaskan di atas adalah yang pertama, usaha ini merupakan pemasaran dengan menggunakan platform online. Ternyata menggunakan platform online itu lebih banyak menarik pelanggan dibanding menggunakan platform yang offline. Terus yang kedua, usaha ini merupakan jaringan bisnis umum di mana berada di Jalan Manjahlega, Kelurahan Manjahlega, RT 4 RW 12, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Hambatan pada usaha ini adalah adanya keterlambatan bayar, penghuni kos misal lupa dan sebagainya, lalu ada kurangnya perilaku menjaga kebersihan pada fasilitas umum bersama di Kos Putri nomor 7. Lalu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang tadi telah disebutkan yakni menagih uang sewa atau mengingatkan serta mengedukasi masalah kebersihan, yang mana kebersihan itu adalah ditanggung oleh kita bersama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.